Rismon. Om Rismon, selesaikan dulu S3-mu. Minal aizin wal faizin buat teman-teman Bade dimanapun berada, wabil khususan pendukung Pak Anies ya, dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Adha. Dan sekali lagi buat teman-teman Bade ya, kalau kalian tanya-tanya sama Bade kan adik Pak Anies ya. Jadi kalau kalian tanya permasalahan yang apa yang terjadi terhadap Indonesia, tanya Bajer ini, Fris Alor Boy, tanya dia Bajer kan, dia pendukung Jokowi kan. Jadi kan masalah apa nih yang lagi viral, masalah Raja Ampat. Raja Ampat kalau nggak salah itu udah mulai dari tahun 2017 ya teman-teman, kalau nggak salah. Coba tanya Fris Alor, dia sama-sama ini orang Indonesia Timur juga nih, orang NTT. Nah, dia satu, Yen Oni satu. Jadi buat rakyat Indonesia Timur yang marah terhadap kasus tambang nikel yang ada di Raja Ampat, tanya Bajer dua ekor ini, Yen Oni dan Fris Alor ya. Jangan tanya ke Bang Made. Bang Made adik Pak Anies. Pak Anies nggak melakukan hal-hal demikian. Pak Anies orang alim, orang soleh. Tadi jadi khatib sholat Idul Adha, keren kan? Nah, kalau pertanyaan masalah Raja Ampat, tanya sama dia nih. Kan nampak tampangnya itu kan, buzzer kan. Fris Alor Boy, penjilat handal dari timur. Nah, saya heran dengan makhluk yang satu ini. Tidak jelas warnanya. Kemarin-kemarin membela Pak Anies, sempat juga membela Pak Prabowo, dan sekarang pasang badan untuk Pak Mulyono dan menyerang secara bertubi-tubi Ban Rismon CS. Saya kira orang ini memang haus akan perhatian, sehingga kasus apapun itu pasti akan dimasuki dan berusaha untuk mencari lawan, menantang seseorang untuk mendapatkan perhatian dari rakyat Indonesia. Dan saya berpikir bahwa Fris Alor Boy ini tidak lain tujuannya hanya mencari panggung, bagaimana agar bisa mendapatkan perhatian dari publik. Nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar yang sangat cerdas dari netizen untuk penjilat Pak Mulyono, terutamanya Fris Alor Boy. Keliru, ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam, kenapa dendam dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, ada lagi yang menyebut barisan sakit hati. Secara tak langsung dia membongkar aibnya sendiri kalau saya menyebut. Dulu dia di barisan kita, dulu dia begini, begitu, begini. Karena nggak ada uangnya, habis waktunya, uang yang nggak ada, yang dibela pun nggak pernah memberikan uang sama dia. Nah, jadi dia berpindah jadi buzzer. Dia berpindah jadi salah satu ternak. Ya. Jelas kami berada di barisan kebenaran, bukan barisan sakit hati. Kami cuma mencari tahu tentang kebenaran. Masalah ijazah Pak Jokowi, jelas kami pengen tahu ijazahnya ada atau tidak. Gunakan otakmu. Ya kalau memang nggak ada, ya udah minta maaf sama masyarakat, sama rakyat. Kalau memang ada, buktikan, tunjukkan ini ijazah saya. Justru yang buat gaduh itu dari pihak ternak, bukan kami. Kalau kami jelas pengen tahu. Kalau sudah tahu ya udah. Kalau memang ada, berarti pihak-pihak yang menuduh yang salah, tuntut. Bahkan bisa langsung dijebloskan ke dalam penjara. Ya, telah memberikan berita bohong atau fitnah. Gunakan otakmu. Lantas kau di barisan yang dulu seperti ini, nggak ada bayaran sama sekali, murni tentang dari hati, lalu kau dibayar, kau puja-puja junjunganmu. Kalau kami nggak gitu kawan.
Kami mengeluarkan uang kami sendiri kok. Dulu pada saat Pak Anies pun kami berkampanye pakai uang kami sendiri, bukan dibayar. Jadi kalau Anda menyebut kami di barisan sakit hati, izinkan saya menyebut Anda di barisan pembohong. Di barisan kezoliman kalian. Ya. Jadi teman-teman, untuk orang-orang seperti ini, mereka akan selalu muncul, ya. Jika ada kasus-kasus besar, mereka akan selalu muncul. Kenapa? Karena bayarannya udah jelas. Bohong mereka bilang itu mereka dari hati mendukung Pak Jokowi, bohong. Mereka bukan seperti kita yang benar-benar dari hati mendukung Pak Anies tanpa bayaran sepeser pun. Buat Bang Suryo CS, tetap semangat. Jika memang kalian benar, teruslah berjuang. Dan apabila yang kalian lakukan ini adalah suatu tuduhan atau fitnah, maka saya pribadi nggak akan pernah percaya dengan omongan kalian sedikit pun. Tapi sejauh ini saya percaya dengan kalian. Yang kalian perjuangkan itu adalah kebenaran. Saya yakini itu. Buat kalian para ternak, ya, buat kalian para ternak, kalau kalian mau menjunjung junjungan kalian, mau kalian itu mengidolakan junjungan kalian, silahkan. Tapi bagi kami tetap menggunakan akal sehat, itu yang paling utama. Ya, terima kasih. Sementara itu dulu dari saya. Tetap kita lawan buzzer-buzzer laknat. Apabila mereka memberikan narasi busuk tentang jalan kita menuju kebenaran, maka akan saya basmi narasi-narasi busuk mereka. Ya, itu aja dari saya sementara. Tetap berada di barisan kebenaran. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Aku itu mau menanggapi omongannya Fitra yang omong sambil tertawa membodoh-bodohkan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Bang Rismon. Kenapa meneliti ijazahnya Jokowi? Ijazahnya Jokowi diteliti itu karena Jokowi ada indikasi korupsi yang menurut berita itu banyak sekali. Dan dia juga KKN, telah merubah konstitusi, telah menghalalkan segala cara untuk mengangkat anaknya biar jadi wapres. Makanya dari kecurangan Jokowi itu Bang Roy sama Dr. Tifa juga Bang Rismon itu sangat membanggakan sekali karena mewakili rakyat seluruh Indonesia yang tidak suka sama kelakuan Jokowi. Kalau yang suka seperti Anda mungkin dibayar sama Jokowi, ya silakan tertawa. Tapi ketawa Anda itu memperlihatkan kebodohan Anda loh. Masa itu yang diteliti ijazah Jokowi? Karena Jokowi itu jadi presiden. Kalau Jokowi hanya rakyat biasa, ya mana mungkin Dr. Tifa mau meneliti. Anda itu mau berpikir secara logika, jangan tertawa-tawa cengenges-cengenges terlihat bodohnya. Dibayar piro karo Jokowi? Hah? Wong bodoh kok diketok-ketok nang sosmed, memalukan Anda itu ya. Saya hanya rakyat biasa, saya hanya penonton, tidak berkecimpung di politik apapun. Saya orang desa, tapi saya melihat tayangan Anda di sosmed itu kok cengengesan, tertawa, membodoh-bodohkan orang. Lah emangnya Anda itu apa titelnya, gelarnya apa? Kok sombong temennya. Biarin mereka suka meneliti ijazahnya Jokowi karena ada indikasi ketidakberesan. Kok Anda tertawa cengengesan menunjukkan betapa Anda itu bodoh sekali. Itu begitu Bang, coba diresapi benar enggak omongan saya. Saya orang Jawa Tengah, dekat sama Solo, dekat sama rumahnya Jokowi.
Anak saya juga sekolah di UGM, tapi belum lulus, meskipun saya orang miskin. Itu begitu Bang. Kalau memang tidak ada indikasi kepalsuan, ya mana mungkin si Roy Suryo tidak dapat bayaran kok mau meneliti. Itu kan hanya penegak kebenaran untuk negara kita, cengengesan ketawa-ketawa. Emangnya lu itu siapa? Hei,